Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu ya anak solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiklah, sebelum kita masuk di pembelajaran, bagaimana kabarnya anak soleha beserta keluarga? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, di rumah tetap sholat 5 waktu ya anak soleha. Sholat duhanya juga seperti biasa ketika kita belajar offline. Anak soleha, bantu kami di rumah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, kita bisa belajar seperti sedia kala. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar online-nya. Materi pertama kita akan belajar mengenai pemanfaatan benda-benda bekas yang ada di sekitar kita. Salah satunya yaitu botol bekas. Nah, anak soleha, silahkan dibuka bukunya halaman 173 sampai dengan 175. Nah, botol bekas minuman itu ternyata dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pot tanaman. Adapun bahan yang harus kita siapkan yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Jadi ini bukan tugas ya anak soleha, ini hanya pengetahuan untuk kita semua. Nah, coba buka bukunya halaman 175. Di situ ada cara-cara dan alat serta bahan yang disediakan ketika kita ingin membuat hiasan pot dari botol bekas. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan adalah pola pot bekas, cat warna, serta kuas. Adapun cara membuatnya yaitu sediakan alat dan bahan, gambar pola sesuai keinginan, beri cat warna agar menarik, jemur pot yang sudah dicat. Kegiatan memanfaatkan benda-benda bekas di sekitar kita disebut dengan kegiatan daur ulang. Apakah kalian tahu anak soleha kenapa kita harus melakukan kegiatan daur ulang? Betul sekali, untuk menjaga lingkungan dan mengurangi sampah. Lingkungan yang sehat akan menghasilkan jiwa yang tenang, fisik yang sehat, dan mata kita akan dimanjakan oleh lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Oleh karenanya, ayo anak soleha kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan cara memanfaatkan benda-benda bekas serta membuang sampah pada tempatnya. Pot tanaman yang terbuat dari botol bekas itu kan memiliki tinggi dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau kita belajar bersama untuk menghitung tinggi dari botol bekas yang digunakan untuk membuat pot tanaman? Simak contoh berikut ini ya, anak soleha. Contoh soal yakni ada 2 botol bekas. Nah, botol bekas yang pertama tingginya 26 cm, botol bekas yang kedua tingginya adalah 15 cm. Pertanyaannya adalah berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, simak baik-baik ya penjelasannya anak soleha. Diketahui tinggi botol pertama 26 cm, tinggi botol kedua 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah tinggi kedua botol tersebut. Jadi yang ditanyakan berapa tinggi botol pertama digabungkan dengan tinggi botol kedua. Sehingga caranya adalah tinggi botol pertama dijumlah atau ditambah dengan tinggi botol kedua. Nah, nilai tinggi botol pertama tadi kan 26 cm. Kita jumlahkan dengan tinggi botol kedua yang nilainya 15 cm. Sehingga 26 cm ditambah 15 cm hasilnya adalah 41 cm. Nah, tugasnya ada 3 nomor. Yang pertama, Beni mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm, kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Lalu soal nomor 2, Luna memiliki 3 botol yang tingginya berbeda.
Botol pertama tingginya 15 cm, botol kedua 16 cm, botol ketiga 10 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tinggi ketiga botol tersebut? Soal nomor 3, panjang badan komodo 146 cm, sedangkan panjang ekornya adalah 152 cm. Berapa cm kah panjang badan dan ekor komodo tersebut? Materi ketiga, kita akan belajar mengenai sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila ini mengajarkan kita yang pertama, tidak boleh mengambil keputusan sendiri, lalu yang kedua mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah atau berdiskusi dalam mengambil keputusan. Tugas selanjutnya adalah tulislah gambar nomor berapakah yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila pada halaman 180. Materi terakhir, kita akan belajar mengenai lagu Desaku. Lagu Desaku ini diciptakan oleh El Manik. Anak soleha bisa dibaca di rumah masing-masing, dan ini hanya sekedar pengetahuan untuk kita semua.